Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian buat kita pada hari ini 17 September 2021 yaitu tertulis di dalam Amsal pasal ke-16 ayat 9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Dan memang demikianlah adanya, karena pada suatu ketika kita akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita, tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tidak jarang ada banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya dan usaha yang tidak sedikit, namun akhirnya harus berakhir dengan kerugian karena ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita sendiri pernah mengalami hal itu, mengambil jalan yang tidak tepat, bahkan mengisinya dengan berbagai kecurangan. Pada akhirnya semuanya harus habis dan kita kemudian memulai lagi dari nol. Hari ini kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terbaik adalah ketika kita menjalani hidup seturut dengan kehendaknya. Seperti yang sudah direncanakan jauh hari, bahwa sebelum kita dilahirkan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 16, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kita mungkin bisa mencobanya, dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walau bagaimanapun, sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan tentulah tidak sebaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut kehendaknya. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik. Tapi di atas segalanya, Tuhan tentu lebih tahu tentang kita. Karena Dia sendirilah yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pembuat kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita sendiri. Kabar baiknya, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik, lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan, seperti firman-Nya yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Agar kita tidak melakukan sesuatu sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui
apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita dan berjalan sesuai itu. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui itu apabila kita tidak pernah memulai membangun keintiman dengan Tuhan lewat ungkapan syukur, pujian, ketaatan, dan doa-doa kita. Selain daripada itu, kita harus pula memiliki sikap hati yang mau dibentuk. Paulus telah mengingatkan agar kita tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajar kita menjadi ciptaan baru. Paulus mengatakan Allah akan memampukan kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah transformasi sudah disediakan Tuhan untuk itu dalam Kristus. Lalu apa yang Dia sediakan bagi kita? Alkitab menyebutkan dengan begitu hebat, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dikatakan, tetapi seperti dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan sesungguhnya Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah sebabnya kita juga dipanggil untuk hidup dalam Roh, seperti yang disampaikan Paulus dalam Rom pasal ke-8. Kita boleh berencana apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Sudahkah kita bertanya kepadanya apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita? Sudahkah kita mengetahui itu dan menjalani semua seturut dengan kehendak-Nya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita. Namun, ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan-Nya sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya, temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda dan berjalanlah di dalamnya. Berjalanlah seturut kehendak Allah adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.